selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita mau bahas alat-alat industri kimia. Saya langsung to the point aja karena partnya cukup banyak dari kemarin-kemarin. Kita ngejar ke halaman 258 dan sebelumnya saya mohon maaf dulu, suara agak turun tingginya. Lalu ditambah dengan yang kemarin ternyata videonya berantakan ya. Karena halamannya tuh kayak lompat. Sebenarnya tuh masalahnya ternyata di sini. Tiba-tiba keset seperti ini ya, ceritanya ke fancy ya. Oke, kemarin kalau screen atau pengayangan tidak ada masalah, jadi saya lanjut ke size enlargement equipment. Size enlargement equipment itu adalah perlengkapan pembesaran ukuran ya, dimana dalam perjuangan konstan melawan entropi itu terlihat ironis karena terkadang kita membutuhkan pembesaran ukuran partikel setelah kita menginvestasikan energi yang cukup besar ya untuk nge-crush, grind, or pulverize. Pulverize ya, itu menghancur leburkan sebuah padatan. Maksudnya gini, kita kan waktu penanganan pertama material itu kan kita kecilkan ya sesuai umpan yang kita butuhkan. Udah selesai proses, dia jadi misalnya dijadikan apa tuh namanya? Dijadikan leburan terus kita kristalisasi misalnya. Udah itu kita gedein lagi. Jadi kayak dari besar kecil besar lagi lah ya, itu model maksud yang di kalimat di sini. Nah, ketika dibutuhkan pembesaran ukuran itu cukup memuaskan satu dari 3 tujuan. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama adalah pembesaran untuk kemudahan penanganan dan pemasaran. Contohnya itu karbon hitam yang dihasilkan sebagai asap dibuat pelet untuk meminimalisir debu selama pengiriman dan penanganan. Nah, karbon hitam itu kan kecil. Apa sih karbon hitam? Ceritanya kalau karbon hitam itu kamu sering pakai sih sebenarnya kalau di apa namanya, di alat pembersih wajah kamu tuh ya, scrub ya segala macam. Nah, bisa bayangin ya kalau dia ini kan arang ya, ditumbuk jadi kecil. Nah, udah itu dibuat pelet lah sama dia. Nah, seperti ini kan mudah terbang sebenarnya ya. Oke, terus saya lanjut ke tujuan kedua, dia menyediakan kemudahan bagi konsumen. Sebagian besar manusia itu tidak menyukai ketika kita menelan bubuk obat ya, sebenarnya jangan bubuk bedak ya, bahaya. Nah, lalu sebagian besar pula bentuk padatan obat-obatan itu diubah ke tablet atau pil. Kemudian menggunakan akhir itu membenarkan bahwa pembesaran ukuran untuk sejumlah produk konsumen berkisar dari makanan hingga deterjen. Jadi seperti video sebelumnya saya ngejelasin tentang bubuk ya, maksudnya ada beberapa yang kita sangat menghindari kalau bisa minum obat tuh nggak sentuh dengan lidah atau indera perasa kita karena tidak enak ya. Nah, tablet ya, tablet itu biasanya dijejelin di buah, terus kalau bisa ngunyah buahnya itu jangan sampai kena obatnya terus nelen langsung ya, segitunya ya. Dan juga untuk yang model kayak bubuk itu tentu ya deterjen ya, tapi kan ada beberapa pergeseran juga ya. Deterjen itu kan sebenarnya bubuk terus akhirnya berubah jadi cair, mungkin nanti akan berubah jadi pelet ya, bisa jadi loh ya, segala macam seperti itu. Hal-hal itu kan mungkin saja ya sebenarnya, yang dari cair jadi spray ya. Jadi bisa saja nanti teknologinya ke arah sana. Nah, lalu tadi ada arti entropi. Entropi ini ya seperti yang disebutkan adalah hukum termodinamika 2, bahwa energi dapat berpindah dari tempat yang banyak energi ke energi yang lebih sedikit di situ. Oke, saya lanjut ke halaman selanjutnya. Terus alasan yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan alasan untuk meningkatkan ukuran, maksudnya dibuat ke size enlargement itu adalah membuat ukuran khusus ya. Ada beberapa yang dibutuhkan seperti ini. Pengubahan pelet plastik menjadi batang, tube, atau lembaran adalah contoh yang bagus. Jadi kayak plastik itu kan sebenarnya udah dihancurkan dalam bentuk pelet, terus sama dia diubah jadi bentuk yang lain ya. Jadi ada beberapa, kalau yang ini biasanya lebih komersil ya kalau yang ini ya. Nah, terus desain awal peralatan pembesaran ukuran itu cukup sederhana. Pemilihan tipe perlengkapan dapat dimudahkan dengan menggunakan data pada tabel 426 ditambah informasi lain di sini. Setelah tipe perlengkapan telah ditentukan, konsumsi daya dapat dihitung.
secara langsung dari laju alir padatan dan konsumsi daya spesifik yang tercantum di tabel tersebut. Beberapa proses pembesaran membutuhkan penambahan pengikatan cairan atau pelumas oli. Ya, jadi ada butuh pengikat cairannya di sini, dan panduan untuk jenis pengikat dan kuantitas juga disediakan di bawah ini. Banyak teknik khusus untuk pembesaran ukuran hadir di situasi yang unik dan tidak biasa, dan beberapa dari yang dijabarkan di Ferrick hanya yang konvensional. Teknik volume besar didiskusikan yang ada di sini. Tapi biasanya kalau di pabrik selalu mengatakan chemical saja ya, rata-rata seperti itu. Dia tidak mungkin memberitahu apa bentuk cairan yang dipakai ya. Ya namanya juga rahasia pabrik. Pembesaran ukuran membutuhkan baik kontak partikel yang sering atau intens di bawah kondisi waktu yang akan meningkatkan fusion. Fusion itu gabung ya, ngegabung atau kelengketan di sini maksudnya. Maksudnya penggabungan atau sifat yang itu kelengketan, kontaknya ya maksudnya sini. Mesin yang disebutkan dalam tabel 426 jatuh ke beberapa kategori berdasarkan kepada tipe kontak fisik. Tableting press, roll press, pellet mill, dan extruder yang menghasilkan pellet yang keras, briquette yang ulet, dan bentuk lainnya. Bergantung pada kontak pengkompresiannya, jadi kayak ditekan ya. Fan atau drum aglomerat itu maksudnya menggumpal ya, menghasilkan pellet ringan, rapuh melalui banyak kontak yang lembut dan berjatuhan. Prilling menciptakan partikel besar melalui pelelehan serbuk dan spraying ya. Spraying itu maksudnya penyemprotan liquid ke ruangan pendinginan ya. Prilling nanti sebenarnya kalau yang anak Cikampek tahu Prilling ya, Prilling Tower itu ada di apa tuh namanya, pupuk ya, pupuk ya. Jadi dia keluar dari cairan, di spray, terus nanti keluarnya kayak bubuk serbuk ringan jatuh ke bawah set gitu ya. Jadi kayak snow ya, kecil ya. Jangan di itu ya. Enggak, itu peibaratannya ya. Nanti deh diceritakan ya. Terus juga kayak mau buat susu bubuk ya, susu bubuk itu juga gitu. Misalnya YouTube lah ya misalnya. Susu bubuk. Spray drying. Mana ya? Oh, nggak ada yang ininya. Oh, ini ada animasi. Oke, kita coba di sini. Hello, namaste my viewers. Today I present you. Suaranya kita matikan karena melanggar ya. Oh, nggak ada itunya ya. Nggak ada itunya. Ini nanti keluar dari sini, nggak ada animasinya, hanya gambar aja ya. Ini kayak tuh dia ngebuat nih fine spray. Nanti begitu dia keluar kan nabrak-nabrak ke dinding tuh, itu juga membantu untuk dia jatuh ke bawah sebenarnya. Nah seperti ini peibaratannya. Udara yang keluar, ada separator bentuk cyclone, terus ini tangki pengumpulan ya padatannya. Nah seperti ini. Tapi saya pernah punya yang susu, tapi kok nggak muncul ya. Susu powder milk. Ini dia ceritanya. Oke. Ini baru nunjukin alat-alatnya. Ini dia, seret ya, jatuh tuh kan. Nah ini ada yang kayak yang bergerak ya, separatornya seret. Nah yang itu loh, bilah pisau yang buat ngikis dindingnya ya kan, yang nempel-nempel di dinding ya. Nah ini kan seret. Oke,
Nah, ini yang padatan yang jatuh tadi diambil ya. Ini sama kayaknya. Nah, ini dia. Jadi ada yang cake-nya, ini padatannya. Oke. Balik lagi ya sini ya. Cuman jelasin yang tadi doang ya. Selanjutnya, tableting press dari size enlargement equipment. Press mekanik kecepatan tinggi memiliki sejumlah besar kapitasi yang secara otomatis diisi dengan kuantitas bubuk yang tepat. Setiap pengisian dikompres oleh plunger, pendorong, dan dikeluarkan dari press dalam bentuk tablet. Seperti namanya, mesin ini digunakan secara luas di pabrik obat-obatan farmasi. Mereka digunakan untuk menyiapkan pelet katalis, keramik, logam berpori, dan produk industri kimia lainnya. Pengikat cairan atau pluma sering digunakan untuk menciptakan sebuah produk kasar yang seragam. Lalu di sini ada fraksi massa liquid secara normal jatuh antara 1 sampai 5%, dan untuk tipe dan jumlah pengikat digunakan untuk varietas produk. Bisa lihat di vary ya. Terus seperti yang disajikan di tabel 426, produk tablet itu secara ekstrim memiliki keseragaman dan komposisi dan memiliki kekuatan mekanik yang sangat baik. Pengoperasian, perlengkapan, dan biaya modal adalah tinggi. Biaya modalnya tinggi, namun kapasitasnya terbatas. Mesin ini secara jelas terbatas pada kemampuan mereka dalam memproses bahan yang lengket dan bergetah. Oke, kita coba, ada nggak sih tablet press? Oh, ini hidrolik ini mah. Coba ya kita lihat ya. Oke, bentuknya kan serbuk nih, ya kan, udah kita kecilin, terus dimampatkan jadi apa sih? Jadi tablet. Tuh namanya. Nah, ini dia. Tablet press fill press. Ini kan kayak dipadatkan ya, itu kan ada kayak semacam apa ya? Tabung atau silinder lah ya ceritanya. Jadi udah padat, jadi pas sampai sana tuh ditekan. Nah, udah ngebuat cetakannya tuh. Langsung cutting, ada cuttingnya tuh, ya mesin yang ini. Ada beberapa yang juga yang reject segala macem ya. Walaupun kayaknya nggak semuanya sama ya. Nah, ini dia. Ini ngumpanin si bahan padatnya untuk cetak, di press, terus ada cuttingnya terakhir. Nah, ini bentuknya jadi kayak madetin ya prosesnya. Oke, lanjut kita. Dia nggak ngasih tahu ya liquid bindernya. Kan sebenarnya itu pabatan ya. Sebenarnya dia ngasih loh di antara itu dan kita tidak tahu. Kan butir-butir bisa nempel seperti apa. Kalau ngeliat ini tuh mirip kayak kue putu ya saya ya. Kan dia pakai bambu tuh, madet ya. Bindernya adalah apa coba? Gula merah. Ya, gula merah yang serbuk ya, bubuk. Nah, ntar deh. Kue putu ya. Kue putu bambu. Oke, nah ini ya ceritanya. Ini kan dia pakai kok ke arah sini sih Bu? Nggak kepikiran aja, dia ngambil dari sini juga loh sebenarnya. Tunggu ya bentar ya. Aduh, iklan please. Nanti kalau kita udah punya AdSense, tolong iklannya jangan di skip ya. Oke, di sini. Nah, dia mulai ini kan ini gula merah nih sebenarnya. Nah, gula merah kan manis tuh. Kalau meleleh tahu kan, lengket. Nah, itu pengikatnya kalau saya rasa loh, ya. Nah, sedangkan yang hijau ini kan tepung beras. Ya dikasih pewarna lah maksudnya ya. Kasih pewarna di situ sehingga warnanya hijau.
Udah itu nanti kan pakai media ininya adalah apa tuh, uap ya. Bentar. Nah ini kan diisi nih ceritanya, terus kasih lagi tuh sama dia, jadi kayak atas bawah gitulah ya, mau makan atas atau bawah, manisnya kerasa. Berarti sebenarnya kan alat-alat ini tuh ada di sekitar kita ya sebenarnya. Nah nih dikukus apa namanya ya, diuapkan lah ya. Nah sini tuh, nah nanti uapnya tuh masuk nih di antara bagian tengah tuh, terus nanti si petugasnya pasti akan neken dengan si sendoknya. Bentar ya, nanti kan dibalik, maksudnya untuk apa sih, kayak pemanasannya lebih rata ya. Dia kasih apa lagi tuh, oh nambahin lagi ya. Oke. Oke, di sini saya lihat dia pakai, ini dia ngebalik oh nggak ditunjukin ya, itunya mah kurang lebih mah sama. Oke, balik lagi ke sini, roll press. Serupa dengan roll crusher atau pengering roll ganda, alat berit ini mesin kecepatan tinggi menghasilkan briket berbentuk bantal atau telur. Maksudnya gini, bentuk bantal atau telur melalui pengkompresian bahan baku antara dua roll yang disinkronkan, memiliki desain teridentifikasi untuk bentuk yang diinginkan. Bentar ya. Nah, roll yang smooth digunakan di beberapa contoh untuk menghasilkan lembaran yang dibuat dadu oleh pemotong pisau berputar. Lihat bab perlengkapan. Roll press itu beroperasi ketika kapasitas tinggi dan biaya rendah, tetapi produknya kurang seragam dibandingkan tableting press. Oke. Roll dapat menangani beberapa padatan yang tidak akan mengalir keluaran dari tablet press. Tetapi sebagian besar padatannya lengket dan bergetah, lebih baik diperbesar di pellet mill. Wow, banyak ininya ya. Dan roll press itu beroperasi dengan atau tanpa cairan pengikat, dan itu tergantung pada padatannya dan tipe material dan kondisi itu tuh yang digunakan itu tercantum di tabel Ferry tadi ya, yang di atas. Jadi kalau ini lebih kayak optional ya, bisa pakai cairan enggak. Kalau tableting pasti ya, karena tadi dia bilang di sini, dia bilang tadi butuh 2 roll. Mana ya tadi ya, dia bilang, oh ini dia 2 roll disinkronasikan, jadi karena 2 roll itu sebenarnya ya, dia bisa pakai pengikat atau enggak. Tadi kepikiran apa ya saya, ini kita mau lihat ini dulu ya. Jadi nanti di preliminary design-nya, kalau pemadatan pakai tekanan, dia tableting, roll, pellet, screw, pulp mill, extruder. Sedangkan yang nanti ada lagi, jadi kalau untuk enlargement itu berarti ada 3 komponen ya, ada 3 tipe maksudnya. Pemadatan menggunakan tekanan, terus juga pemadatan dengan tumbling tadi apa ya, yang berjatuhan ya. Jadi tumbling itu yang berjatuhan maksudnya ya. Itu kayak berjatuhan ya bahasanya ya, kayak rontok gitu deh. Ini kasih biar nggak lupa ya sebenarnya, karena banyak kosakata. Terus yang terakhir, equipment yang terakhir tuh preling tower. Nah di sini kan kamu bisa lihat nih kapasitasnya, terus juga kuantitas dari apa sih, pelumas ya atau perekatnya di sini yang digunakan. Terus kalau yang di preling tower nggak pakai perekatnya dia. Terus masalah kelengketan dan bergetahnya dari suatu umpan ceritanya. Terus keseragaman produknya gimana nanti di endingnya ya kan. Kalau di tableting pasti seragam dia bilang tadi, tapi kalau yang di roll press enggak tadi dia bilang. Jadi kayak berbalikan dengan tableting lah kalau bahasanya. Terus gimana produk dia itu secara secara apa ya, secara mekaniknya kayak kekuatan, strength gitulah ya. Terus fleksibilitas, terus bagaimana debunya kayak di bagian atasnya segala macem ya.
terus bagaimana pengontrolannya secara tekanan atmosfer, dan biaya modalnya berapa, terus konsumsi dayanya berapa yang dibutuhkan. Sini ya. Tadi tuh kepikiran apa ya saya? Aduh, jadi lupa deh. Tadi tuh mau ngasih tahu apa ya? Sebentar. Aduh, lupa. Oke, videonya sampai di sini dulu. Nanti lanjut lagi ke yang selanjutnya. Saya tadi, aduh. Baiklah, nanti saya ingat lagi ya. Terima kasih telah menonton di channel DCU. Selanjutnya akan saya masukkan ke part selanjutnya, part 10 ya, untuk alat-alat industri kimia. Nanti kita tambah-tambah dengan apa namanya, melihat video dari orang lain ya, seperti apa alat-alat kalau dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya dari tadi saya cek, kalau kita ngeh dengan prinsipnya, sebenarnya alat ini nih ada di sekitar kita kalau kita bilang. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di channel DCU selanjutnya, dan selamat pagi.